Di Zoom yang ikut ibadah lewat Zoom, Shalom dan selamat pagi dimanapun Bapak Ibu rekan-rekan dimanapun berada yang lagi bekerja mungkin sambil mengikuti ibadah. Selamat mengikuti ibadah dan kita semua yang ada di tempat ini, mari kita bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan pujian. Kita bersama bahwa kasih Allah itu gak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. 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 Are you ready for today? Are you ready for today? Amin. Amin. Oke, yuk kita menyanyikan pujian ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian. Bahwa Dia sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Ya, Kau mati bagi setiap kami Tuhan. Yes, terima kasih. Kita katakan
kami Tuhan, lawat setiap hati kami. Ya rana mata kaya raba syakara laba ya rana, ina rana masikara laba ya rakata ya raba syakara ya rana masikiri. Haleluya, terima kasih Rohku, urapi kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu, dengan Roh-Mu pagi hari. Terima kasih sikarala bakarala basandara laba ya laba hiarana masikarala bakarala basandara. Allah Roh Kudus, Kau hadir di sini, Kau ada di sini. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Mari Tuhan jamah setiap kami, bawa hati kami untuk terus menyembah Engkau, ada di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya, kasih Engkau dahsyat. Terima kasih, kami rindu selalu ada di dalam hadirat-Mu. Jamah setiap kali pagi hari Tuhan, bebaskan roh kami terus menyembah Tuhan, terhubung dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Lepaskan urapan kuasa di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Kami pulang semua, kami diberkati, kami dijamah, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Kami tahu Engkau ada di sini. Engkau sedang menjamah setiap hati kami Tuhan. Engkau terus meremukkan hati kami Tuhan. Roh Kudus lembutkan hati kami Tuhan. Supaya kami boleh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Dan tanpa bantuan Roh-Mu Tuhan, kami tidak bisa mengasihi dengan kekuatan kami sendiri. Tapi karena Roh-Mu ada di dalam kami, itu yang memampukan kami itu bisa mengasihi Bapa, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami buka hati kami, roh kami mau terus Tuhan isi kami, penuhi kami dengan firman-Mu. Bekali kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu hidup kami terus berjalan di dalam roh, berjalan di dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami mau hidup mengikuti apa yang Tuhan mau Tuhan, bukan apa yang menjadi kemauan diri kami sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berdoa biar pengurapan Allah turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau pakai bibir mulut ini menjadi saluran berkat bagi jemaat GKKD Samarinda. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan bagian. Haleluya, amin, amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang baik. Haleluya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Pakai ini aja nggak apa-apa, lebih enak. Iya, ya puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur masih bisa diberikan kesempatan lagi untuk bisa menyampaikan kebenaran firman. Bu Ami dan seluruh pengurus, bahkan jemaat yang masih senang saya menyampaikan firman Tuhan di GKKD Samarinda. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan boleh membaca ayat yang kedua. Hidup oleh roh. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Terus, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sebab jika kita hidup menurut daging, maka kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Ya, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Allah pagi hari ini adalah hidup dalam roh. Amin. Ya, jadi saya ingin sharing kepada kita sekali lagi tentang seperti apa sih kehidupan dalam roh sehingga betul-betul hidup kita benar-benar berjalan di dalam roh, bukan di dalam daging kita. Amin, saudara. Nah, apa artinya hidup di dalam roh, saudaraku? Hidup di dalam roh artinya hidup kita sepenuhnya itu dipimpin, dikendalikan, diatur, dan digerakkan oleh Roh Kudus. Amin. Jadi setiap langkah-langkah hidup kita, setiap tindakan, setiap perbuatan kita, itu semuanya ada dalam kendali, ada dalam aturan dan pimpinan dari kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi kita rindu ya, betul-betul hidup kita itu hidup dalam roh. Jadi apapun yang kita kerjakan, saudara, segala tindakan kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan benar-benar kita rindu supaya kita semua ada dalam kendali dari Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Kudus, sehingga saya percaya apa yang kita kerjakan itu pasti berhasil dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi coba kita kita tidak bisa hidup lagi seenaknya kita kayak gitu loh, saudara. Semaunya kita sendiri. Orang kalau hidup tidak dipimpin roh, dia pasti hidupnya sesuka hatinya, semau-maunya sendiri gitu. Tapi kalau orang hidup dipimpin roh, pasti dia mau diatur. Amin, saudara. Mau dikendalikan oleh Roh Kudus, baik itu apa yang dia kerjakan, tindakan, tingkah laku, perbuatan, perkataannya itu dikendalikan oleh kuasa dari Roh Kudus sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya ya di dalam hidup kita ya sebagai anak-anak Allah, mengapa seringkali kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Bahkan hidup kita seringkali tidak menyukakan hati Tuhan. Oke? Kita hidup terus ada di dalam kekalahan ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Saudara, kita seringkali kehilangan berkat-berkat Tuhan yang indah bagi hidup kita. Kadang-kadang mungkin kita merasakan itu dalam hidup kita. Saudara bertanya, mengapa itu bisa terjadi? Karena salah satu saya melihat bahwa kadang-kadang hidup kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Orang hidup tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dia pasti akan kehilangan damai sejahtera dalam hatinya. Amin. Saudara tidak akan pernah bisa hidup dalam sukacita sepenuhnya kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kita akan selalu kalah menghadapi masalah kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi itulah sebabnya hari ini, saudara, Tuhan mau betul-betul
Mari kita berikan hidup kita, biar Roh Kudus mengendalikan hidup kita, Roh Kudus mengatur kehidupan kita. Nah, ada hal-hal yang memang dalam hidup kita tidak semua saudara harus minta Roh Kudus, nanti besok mau makan apa, tanya Roh Kudus besok saya mau makan apa, bukan itu maksud saya. Amin. Ada yang prinsip, tapi ada orang yang ekstrim loh saudara seperti itu. Saya pernah tuh temukan orang-orang yang paling ekstrim seperti itu, mau makan saja mesti tanya makan apa kayak gitu loh. Kalau saya jadi Tuhan bilang terserah kamu lah, mau makan batu, mau makan apa saja silakan saja kayak gitu. Nah, kau pakai tanya Tuhan, mau pakai baju apa berdoa. Ada orang yang ekstrim saudara, dia mesti berdoa tanya Tuhan saya mau pakai baju apa kayak gitu. Ya Tuhan bilang terserah kamu punya uang enggak, pergi aja di mall sana beli kayak gitu. Selesai saudara. Tapi ada hal yang prinsip dalam hidup kita yang memang betul-betul kita harus libatkan Roh Kudus. Amin saudara. Sehingga kehidupan kita itu tidak salah arah, tidak salah langkah kayak gitu, tapi hidup benar-benar berjalan dalam roh yang membawa kita kepada keberhasilan. Amin. Haleluya. Nah, saudara perhatikan, kita belajar pagi hari ini tentang hidup di dalam roh. Apa sih saudara yang kita bisa rasakan, dapatkan ketika hidup saudara hidup di dalam roh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita baca di ayat 1 dan ayatnya yang kedua, sekali lagi dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah berkata bahwa di dalam ayatnya yang kedua, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi saudara, orang hidup di dalam roh, saudara, itu biasanya hidupnya itu merdeka. Amin saudara. Hidupnya itu merdeka. Jadi kita akan hidup di dalam sebuah kemerdekaan yang sesungguhnya ketika kita betul-betul hidup di dalam apa? Di dalam roh. Paulus berkata bahwa sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Mengapa saudara kita tidak ada penghukuman bagi saya dan saudara yang sudah hidup di dalam Kristus? Karena Paulus sendiri berkata karena roh yang apa? Memberi hidup telah apa? Memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Amin saudara. Siapa yang di sini sudah merasa benar-benar merdeka? Tolong lambaikan tangan dulu. Apakah Anda orang yang sungguh-sungguh merdeka? Belum. Iya. Haleluya. Jadi saudara, roh yang memberi hidup telah apa? Memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, saudara. Jadi saya percaya saudara, hari ini kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Kita adalah orang yang sudah dibebaskan saudara dari apa? Dosa dan maut. Saudara tahu bahwa dosa itu selalu membawa konsekuensi yang sangat berat dalam kehidupan manusia. Karena apa? Karena akibat dosa adalah maut atau kematian yang kekal. Tetapi bersyukur kepada Allah saudara, kita yang hidup di dalam Kristus, kita tidak akan mengalami penghukuman seperti itu saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus telah memerdekakan saya dan saudara, amin. Roh Kudus telah memerdekakan, membebaskan saya dari hukuman dosa dan maut. Jadi saudara tidak perlu takut mati, amin. Apakah ada yang takut mati di sini? Tolong lambaikan tangan. Kalau saudara takut mati, kemungkinan saudara masih diperbudak oleh dosa. Kalau saudara takut mati, saudara kemungkinan saudara nggak yakin bahwa saudara sudah dimerdekakan dari dalam apa? Roh Kudus. Tapi saya percaya kita semua tidak ada yang perlu takut mati hari ini. Amin. Kita tidak takut kepada penghukuman kekal di dalam api neraka karena saya percaya Roh Allah, Roh Kudus sudah membebaskan kita hari ini. Amin saudara. Kita jadi orang-orang yang merdeka sepenuhnya di dalam Tuhan. Amin. Karena Roh Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Jadi tidak perlu takut saudara akan penghukuman kekal nanti saudara. Kan itu sudah saudara dihancurkan, saudara dikalahkan saudara. Yesus Kristus sudah mengalahkan semuanya dosa dan maut. Bahkan Roh Kudus telah mengerjakan sebuah kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi hari ini saudara saya percaya kita adalah orang yang benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Amin. Coba sama bilang benar-benar merdeka. Iya, haleluya. Tapi sayangnya bangsa kita belum benar-benar merdeka saudara.
Sudah 81 tahun Indonesia merdeka, tetapi bangsa Indonesia masih hidup dalam kebodohan banyak, betul ya? Hidup dalam kemiskinan, kemelaratan. Jadi sebetulnya belum benar-benar merdeka. Hari Jumat saya ada siaran di radio, saya bilang, saya sebagai anak bangsa saya merasa Indonesia belum merdeka tuh. Kenapa? Karena tidak ada keadilan di bangsa kita, saudara. Mau beribadah saja susah banget ya. Harus tutup lah dan sebagainya. Jadi kita tuh sebetulnya secara bangsa itu belum benar merdeka. Tetapi di dalam Kristus saya percaya kita semua sudah benar-benar merdeka hari ini. Amin. Jadi saya mau pastikan saudara bahwa tidak ada lagi orang yang merasa diperhamba, diperbudak oleh dosa dan maut saudara, karena Roh Allah sudah mengerjakan itu dalam hidup saya dan saudara. Jadi kita orang bebas, kita ada orang yang merdeka sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Jadi orang yang hidup dalam Roh adalah orang yang hidup dalam kemerdekaan. Amin. Haleluya. Saudara rindu hidup terus dalam kemerdekaan ya. Karena Roh Kudus yang mengerjakan itu dalam hidup saya dan saudara. Kemudian yang kedua saudara, apa yang kita rasakan ketika kita benar-benar hidup di dalam Roh? Di dalam ayatnya yang kelima saudara, firman Allah berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan apa? Hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang apa? Dari Roh. Saudara perhatikan, orang yang hidup dalam Roh biasanya selalu memikirkan hal-hal yang apa? Dari Roh, kata firman Tuhan saudara. Mengikuti keinginan Roh, apa maunya Roh Kudus saudaraku di dalam kehidupan kita. Orang yang hidup dalam Roh itu memiliki pikiran rohani. Amin saudara. Kita punya pikiran rohani saudara. Sehingga kemauan kita, kehendak kita itu saudara selalu selaras dan sejalan dengan Roh Allah. Tidak bertentangan dengan apa? Roh Allah. Karena kita punya pikiran roh saudaraku. Tapi kalau saudara tidak memiliki pikiran roh, pasti kemauan kita dan keinginan kita itu selalu bertentangan dengan keinginan Roh Kudus. Betul saudara? Nah hari ini saudara, Tuhan mau kita hidup di dalam roh sehingga saudara kita punya pikiran rohani. Pikiran saudara, kemauan saudara, kehendak saudara itu harus selaras sejalan dengan apa maunya Roh Kudus. Amin saudara. Bisa enggak saudara kita punya pikiran yang sama dengan pikiran Roh Kudus? Bisa. Amin. Bisakah selaras dengan Roh Kudus? Bisa saudara. Jadi Tuhan mau saudara miliki pikiran roh. Karena apa? Karena Roh Allah ada di dalam kita. Dia yang mengerjakan itu saudara di dalam pikiran saya dan saudara. Jadi kalau orang memiliki pikiran roh, dia tidak akan melangkah semau-maunya, seturut kehendaknya, tapi dia akan melangkah sesuai dengan apa yang datang dari Roh Kudus saudara. Itulah sebab saya percaya begini. Orang yang memiliki pikiran roh itu tidak akan lagi memikirkan dirinya sendiri. Amin saudara. Dia tidak hidup egois di dalam kehidupannya saudara. Kenapa? Karena pikirannya itu sama dengan Roh Kudus dan pikirannya itu sama dengan pikiran Kristus. Amin. Kita bisa memiliki pikiran Kristus. Paulus bilang kami memiliki apa? Pikiran Kristus. Itulah sebabnya Tuhan mau saudara kita sebagai anak-anak Allah, mari kita punya pikiran roh, miliki pikiran Kristus. Saya bertanya kepada saudara, apakah Yesus itu memikirkan dirinya sendiri? Tidak. Amin saudara. Yang ada dalam pikiran Yesus adalah bagaimana bisa menyelamatkan seisi dunia ini. Amin saudara. Bagaimana supaya kita diselamatkan saudara. Itu pikiran Kristus. Jadi saya percaya orang yang memiliki pikiran roh saudara, kita pasti tidak akan hidup hanya untuk memikirkan diri kita sendiri. Tidak mau hidup hanya egois saudaraku. Makanya jadilah orang yang hidup tidak egois. Amin saudara. Karena Roh Allah ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Orang yang memiliki pikiran roh, pikirannya itu selalu fokus kepada perkara-perkara rohani. Perkara-perkara yang di surga sana saudara. Tetapi sebaliknya, kalau kita memikirkan hal-hal yang dari daging saudara, maka pikiran kita akan selalu dipenuhi dengan apa? Hal-hal yang dari daging. Betul enggak saudara? Makanya miliki pikiran roh, bukan dari daging. Orang yang memiliki pikiran dari daging, bangun pagi, saudara perhatikan, pikirannya pasti fokusnya untuk hal-hal yang dari daging. Hal-hal duniawi, saudaraku. Itu pasti terjadi, saudara. Tapi hari ini kita mau supaya
orang-orang yang hidup di dalam roh, fokus kita itu bukan lagi kepada perkara-perkara duniawi. Amin saudara. Kita fokus kepada perkara-perkara surgawi saudara. Perkara yang dari atas saudara. Jangan bangun pagi mikirin duniawi terus saudara. Mikirkan bagaimana hari ini saya harus dapat duit banyak saudara. Boleh-boleh saja saudara bisa berpikir seperti itu. Tetapi saya percaya kalau orang pikiran rohani bangun pagi dia tidak akan pikirkan itu. Sampingkan dulu. Amin. Yang memikirkan hal-hal yang dari surga dulu, nanti baru saudara pikir bagaimana saya bisa cari uang hari ini. Amin. Amin. Iya, mikirkan dulu yang di atas sana, jangan mikirkan duniawi dulu. Itu ciri dari orang yang punya pikiran rohani saudara. Kita tidak akan memikirkan fokus kepada perkara-perkara yang dari dunia, tapi perkara-perkara rohani saudara. Jadi mari kita memiliki apa? Pikiran rohani, saudaraku. Memikirkan hal-hal yang dari roh, saudaraku. Oke, kemudian terus kita lihat apa manfaat ketika kita hidup di dalam roh, saudara. Firman Allah berkata bahwa orang yang hidup dalam roh itu hatinya akan selalu dipenuhi dengan damai sejahtera dari Allah. Amin. Kita mau hati kita penuh dengan apa? Damai sejahtera. Nah, kita lihat ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saudara lihat Roma 8 tadi. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan apa? Damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam apa? Daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Orang yang hidup di dalam roh akan mengalami apa? Damai sejahtera di dalam kehidupannya saudara. Jadi ini hal yang sangat penting bagi saya dan saudara. Kebalikan dari itu saudara, firman Allah Paulus bilang bahwa keinginan daging itu adalah apa? Maut saudara. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Orang yang hidup menurut keinginan daging itu akan menjadi setru Allah atau musuh Allah di dalam ayatnya yang ke-7. Orang yang hidup menurut keinginan daging tidak mungkin takluk atau tunduk kepada hukum Allah, kepada firman Allah, dan itu tidak mungkin terjadi ketika kita hidup dalam apa? Daging saudara. Saya tidak yakin kalau orang Kristen dia hidup di dalam daging lalu dia mau taat kepada firman Allah. Tidak mungkin. Amin. Saya tidak percaya kalau saudara bisa melakukan firman kalau kita masih terus hidup di dalam apa? Daging. Pasti daginglah yang kita akan lakukan, bukan firman. Kita tidak akan pernah tunduk sepenuhnya kepada firman Allah kalau kita masih hidup dalam daging, saudara. Itulah sebabnya Tuhan mau kita hidup dalam roh. Amin, saudara. Supaya saudara tunduk kepada firman Allah, saudara. Dan kita tidak bermusuhan dengan Allah, saudara. Orang yang hidup dalam daging pasti akan menjadi apa? Musuh Allah, saudara. Nah, saya mau tanya, apakah engkau lebih kuat dari Allah? Jawab sendiri. Bisa lebih kuat kalau jadi musuh Allah, berantem sama Allah? Nggak bisa. Siapa sini yang mau berantem sama Tuhan? Tolong angkat tangan. Gak ada saudara. Kita akan menjadi musuh Allah, setru Allah karena kita hidup di dalam apa? Daging saudara. Tapi Tuhan mau kita hidup di dalam roh saudara. Dan orang yang hidup dalam daging tidak mungkin hidupnya itu menyenangkan hati Allah. Betul? Saudara tidak mungkin akan menyukakan hati Allah, tidak mungkin berkenan kepada Allah selama kita masih menuruti apa? Keinginan daging kita, saudara. Itulah sebabnya Tuhan mau mari kita hidup menurut keinginan roh. Amin, saudara. Supaya hati kita itu dipenuhi dengan apa? Damai sejahtera dari Allah, saudara. Kadang-kadang hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan mau saudara berkenan, menyukakan hati Allah. Sehingga Allah senang, amin saudara, dengan hidup saya dan saudara. Karena kita hidup di dalam roh saudara. Sehingga kita berkenan, karena apa? Kita tunduk kepada firman Allah. Kita melakukan firman Allah, itu yang membuat kita berkenan kepada Allah. Sehingga hati kita akan selalu dipenuhi dengan damai sejahtera dari Allah. Amin saudara. Mari saudara, damai sejahtera itu gak bisa dibeli dengan uang. Amin. Saudara punya uang banyak, tidak mungkin bisa membeli apa? Damai sejahtera.
Itu bisa terjadi kalau engkau hidup di dalam Roh Kudus. Amin. Ada banyak orang percaya kehilangan damai sejahtera dalam hati mereka. Apakah mereka nggak punya Yesus? Sudah. Mereka menerima Yesus dalam hidup mereka. Tapi sayang, karena tidak mau dipimpin oleh Roh. Tidak mau hidup di dalam Roh. Itulah sebabnya kita seringkali kehilangan damai sejahtera di dalam hati kita, saudara. Coba saja saudara saya perhatikan, kalau saudara tidak takluk, tidak tunduk kepada firman Allah, pasti tidak ada damai sejahtera dalam hati saudara. Amin. Sebaliknya kalau saudara tunduk kepada firman Allah, lakukan firman Allah, hatimu akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin saudaraku. Itu yang Tuhan mau saudaraku. Saya tahu saudara, ada banyak orang Kristen kehilangan damai sejahtera dalam hati mereka. Karena mereka tidak mau tunduk kepada apa? Firman Allah. Mengapa? Karena mereka hidup di dalam daging saudara. Itulah yang membuat kita tidak berkenan di hati Allah. Tapi saya percaya hari ini saudara mau dipimpin oleh Roh Allah. Saudara mau hidup dalam Roh sehingga damai sejahtera itu akan memenuhi hati saya dan saudara. Amin. Haleluya. Kita butuh damai sejahtera dalam hati kita loh saudara. Saya selalu berdoa supaya damai sejahtera itu selalu ada di dalam hati saya. Karena uang tidak bisa menggantikan damai sejahtera kita. Amin saudaraku. Kekayaan kita, harta kita tidak akan bisa menggantikan damai sejahtera di dalam hati kita. Itu hal yang sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Saya berdoa hari ini saudara supaya hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera dari Allah. Amin saudaraku. Tunduklah kepada firman Allah. Amin saudara. Lakukanlah firman. Hiduplah dalam Roh supaya damai sejahtera itu penuh dalam hati saudara. Amin saudara. Haleluya. Yesaya bilang kalau kita taat kepada perintah-perintah Tuhan maka damai sejahteramu akan seperti apa saudara? Sungai yang mengalir. Yang tidak akan pernah berhenti. Amin saudara. Maukah kita mengalami damai sejahtera yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah habis-habisnya karena kita melakukan perintah Tuhan. Karena kita tunduk kepada firman Allah saudara. Biarlah hatimu hari ini kau pulang, kau dipenuhi dengan damai sejahtera dari Allah. Makanya belajarlah hidup di dalam apa? Pimpinan dari Roh Kudus. Amin saudara. Kalau kau tidak dipimpin oleh Roh Kudus salah langkah hilang damai sejahtera. Percayalah. Dan banyak anak Tuhan yang mengalami seperti itu. Karena mereka tidak mau hidup di dalam Roh. Makanya damai sejahteranya tuh hilang saudara. Jaga damai sejahtera yang Tuhan kasih bagi saya dan saudara. Tidak bisa diganti dengan apapun. Saudara. Kemudian kita lihat saudaraku yang lain. Hidup di dalam Roh itu seperti apa saudara. Orang yang hidup di dalam Roh saudara. Itu akan menjadikan kita milik Kristus sepenuhnya saudara. Di dalam ayatnya 9 dan 10 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam Roh jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan apa? Milik Kristus saudara. Hidup di dalam Roh saudara membuat kita menjadi milik Kristus sepenuhnya saudara. Nah perhatikan baik-baik saudara. Sejak kapankah saudara menjadi milik Kristus? Saya yakin dan percaya pada saat kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tapi ada satu hal penting yang saudara perlu ketahui. Ketika saudara diselamatkan, ada satu hal yang membuat saudara menjadi milik Tuhan. Yaitu ketika Roh Kudus memeteraikan kita. Amin saudara. Sah jadi apa? Milik Allah saudara. Jadi ada cap, ada meterai dari Roh Kudus. Makanya Paulus bilang di dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Efesus 1 ayat 13, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga kamu ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus apa yang dijanjikan itu saudara. Jadi hari ini saudara, saya dan saudara menjadi milik Kristus sepenuhnya karena Roh Allah telah memeteraikan kita menjadi milik Kristus. Amin saudara. Ada cap, ada tanda meterai. Kita sah menjadi milik Allah hari ini. Kita menjadi milik Kristus sepenuhnya karena pekerjaan dari kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan mau, kalau engkau sudah menjadi milik Kristus, teruslah berjalan dalam Roh Kudus. Amin saudaraku. Kita milik Kristus saudara. Tidak ada yang bisa menggugat kita. Kenapa? Karena ada cap meterai. Pada zaman dulu itu nggak ada stempel-stempel saudaraku.
Belum ada stempel, tapi ada meterai. Meterai itu kalau ditempel di satu barang, itu berarti barang itu milik orang tersebut, saudara. Gak bisa digugat, mau sampai kemanapun tetap gak akan pernah bisa, karena ada cap yang sudah dimeteraikan pada apa, saudara? Pada barang tersebut. Nah, saya dan saudara seperti itu juga. Hari ini, saudara, kita menjadi milik Kristus karena kita telah dicap, dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus yang dijanjikan. Pada saat kita diselamatkan, saudaraku. Jadi kalau kita milik Kristus, saudaraku, belajarlah, hargai bahwa saudara adalah milik Tuhan. Amin. Kita bukan milik dunia ini lagi, saudara. Makanya berhati-hatilah dengan setiap kehidupan saya dan saudara, karena kita ini ada yang memiliki, ada yang punya, saudaraku, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memeteraikan kita dengan Roh Kudus ketika kita diselamatkan. Kemudian kita lanjut, saudara. Apa manfaat yang kita bisa rasakan ketika saudara hidup di dalam Roh? Ayat 11 saudara perhatikan, ini ayat yang luar biasa. Roma 8 ayat 11, di situ dikatakan, kita baca yuk sama-sama ayat ini. Bagi saya ini ayat yang luar biasa. Roma 8 ayat 11, 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin, saudara. Ayat ini luar biasa, saudara. Paulus bilang, jika roh Dia itu roh siapa? Roh Allah, roh Tuhan, Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi saudaraku, orang kalau hidup di dalam roh, itu hidupnya pasti berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Orang hidup dalam roh hidup berkemenangan. Mengapa saya bilang begitu? Karena Paulus bilang, saudara, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu diam di dalam kamu. Nah, kita semua tahu bahwa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati itu karena pekerjaan dari roh Allah. Amin, saudaraku. Ya, saudara bayangkan, Yesus yang mati bisa dibangkitkan oleh kuat kuasa dari roh Allah. Dan roh yang sama itu ada di dalam saya dan saudara. Kita tahu bahwa Yesus dibangkitkan, maut telah dikalahkan. Amin, saudara. Iblis telah dikalahkan. Itulah sebabnya, saudara, kalau roh Allah diam di dalam hidup saya dan saudara, maka ada jaminan bahwa kita juga pasti akan hidup di dalam kemenangan. Amin, saudara. Karena ada roh yang sama di dalam hidup saya dan saudara. Roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Paulus bilang hidup juga di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Itulah sebabnya saya yakin dan percaya. Saya dan saudara sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Karena ada roh yang sama yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan saya dan saudara. Masalah, persoalan apapun, saudara, yang kita hadapi di dalam hidup kita, tahu bahwa satu hal yang ada di dalam kita, roh yang membangkitkan Yesus ada di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Bukankah kita orang-orang yang luar biasa? Amin, saudara. Bangga, saudara, kita punya roh Allah yang pernah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu ada di dalam hidup kita. Mengapa kita harus hidup terus dalam kekalahan, saudara? Apakah kita tidak bisa kalah? Bisa, betul. Tetapi saudara tidak punya alasan untuk hidup terus dalam kekalahan. Hari ini saya mau saudara kita bangkit, amin. Bangkit, amin. Kalau saudara merasa kalah hari-hari ini karena masalah, karena persoalan, karena beban hidup, percayalah bahwa ada satu roh yang luar biasa yang pernah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yaitu Roh Kudus. Roh Allah ada di dalam hidup saya dan saudara, amin. Jadi tidak ada alasan untuk kita hidup terus dalam kekalahan, saudara. Saya mau saudara hari ini, mari kita bangkit, amin, saudara. Bangkitlah dari semua kekalahan kita, saudara. Mungkin itu karena masalah, karena beban hidup, karena masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Saya mau katakan sekali lagi, tidak ada alasan untuk terus hidup dalam kekalahan, amin. Karena roh Allah ada dalam hidup kita, saudara. Saya suka ayat ini, saudara. Saya bisa kalah, saudara. Bahkan bisa jatuh, kita bisa kalah, bisa jatuh. Tetapi tidak ada alasan untuk terus hidup di dalam kekalahan. Hari ini saya mau saudara bangkit, amin. Tidak ada alasan, katakan tidak ada alasan untuk hidup dalam kekalahan.
Haleluya, amin saudaraku. Maukah kita bangkit hari ini? Tidak ada alasan untuk saudara hidup terus kalah. Karena roh yang sama ada di dalam kita saudaraku. Tuhan mau kita bangkit hari ini saudara. Bangkit, mungkin saudara masa hari ini terpuruk. Tidak ada alasan untuk hidup dalam keterpurukan. Harus bangkit saudara. Bukankah roh yang luar biasa itu ada dalam kita hari ini? Hari kita bersyukur untuk Roh Kudus saudara. Yesus sudah bangkit karena pekerjaan roh Allah. Dan kita mau bangkit juga karena roh yang sama ada di dalam kita saudara. Tuhan itu luar biasa saudara. Dia mengasihi kita. Itulah sebabnya Paulus mau kita semua hidup dalam roh. Amin saudaraku. Haleluya. Lalu kita lihat saudara, ada hidup berkemenangan ketika kita hidup di dalam roh. Ayat 13 saudara, mari kita perhatikan. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan apa? Hidup. Saudara perhatikan, orang yang hidup di dalam roh mampu untuk mematikan apa? Perbuatan-perbuatan tubuh kita. Saudara, mari saudara, kita sadar bahwa dengan kekuatan kita nggak bisa. Saudara, untuk mematikan apa? Perbuatan tubuh, daging ini loh saudara. Karena kadang banyak tuntutan dari daging ini saudara. Itu bisa mati. Kecuali kalau saudara mengizinkan roh Allah hidup di dalam hidupmu. Amin saudara. Gak bisa pakai kekuatan sendiri. Saudara boleh coba, saya mau katakan gak akan pernah bisa keluar dari perbuatan daging kalau bukan kemampuan dari kuasa Roh Kudus saudara. Itulah sebabnya kita butuh Roh Kudus, butuh hidup di dalam roh terus menerus dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mematikan apa? Perbuatan-perbuatan daging. Sekalipun itu merupakan sebuah proses yang berjalan dalam hidup kita. Tapi saya percaya kita bisa lakukan itu. Amin saudaraku. Nah itu firman Allah. Kita bisa mematikan perbuatan daging. Coba kita lihat Galatia 5 ayat 16. Saudara perhatikan. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Apa kata Paulus di sana? Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara perhatikan, Paulus bilang hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging itu selalu berlawanan dengan keinginan roh saudara. Dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Saudara perhatikan, di dalam hidup kita, dalam tubuh ini ada dua kekuatan yang saling berjuang satu dengan yang lain saudara. Dalam kita itu daging dan roh saudaraku. Nah inilah yang seringkali membuat kita tidak bisa melakukan apa yang sebetulnya Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita saudara. Kenapa? Karena ada pertentangan antara roh dan daging saudara. Nah bagaimana supaya saudara bisa menang, mengalahkan keinginan-keinginan daging dan saudara bisa melakukan keinginan roh saudara. Perhatikan baik-baik, tidak ada cara lain kecuali saudara berilah makan manusia rohmu sebanyak-banyaknya. Amin saudara. Amin. Itu caranya saudara. Tapi kalau saudara beri makan daging ini lebih banyak, maka daging itu lebih kuat. Tetapi kalau roh kita kuat, maka kita pasti akan mengalahkan perbuatan-perbuatan daging dan kita hidup saudara. Jadi kita nggak punya kekuatan apa-apa untuk bisa menaklukkan perbuatan-perbuatan daging yang sering mengganggu di dalam kehidupan kita kecuali dari bantuan dari Roh Kudus. Saudara perhatikan. Jadi ada perlawanan yang begitu kuat di dalam daging, dalam hidup ini antara daging dan roh. Seperti contoh gini ya satu. Kadang-kadang kita mau melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Misalnya contoh bangun pagi. Sudah di Roh Kudus sudah mulai bekerja gerakan kita. Bangun doa. Rasulullah, Tuhan masih pagi. Lihat jam, baru jam 4 Tuhan. Ini kan masih bisa tidur, jam kerja masih jam 7. Enggak apa-apa, saudara. Roh mau tapi daging juga lemah, bertentangan saudara. Akhirnya kalau saudara enggak taat kepada pimpinan Roh Kudus,
pasti saudara akan dikalahkan oleh daging. Tarik selimut lagi bang, tidur. Masih panjang waktunya. Engkau tidur lagi. Tahu-tahu Tuhan sudah jam 7 baru bangun. Belum siapkan sarapan buat suami, buat anak, mau sekolah. Terlambat lagi saudara. Engkau kehilangan berkat Tuhan karena gak bisa berdoa lama-lama. Doanya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong saya sebentar, saya akan berangkat kerja, tutup bungkus dengan darah Yesus, tiba dengan selamat tempat tujuan dengan tidak kurang satu apapun. Amin. Haleluya. Doanya cuma kayak doa-doa makan kayak gitu doang. Makasih buat makanan ini dalam nama Yesus, amin. Gak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena engkau bandel, gak mau taat kepada Roh Kudus. Kehilangan berkat, kehilangan damai sejak Tuhan. Tadi kenapa ya? Waktu engkau sudah suruh Roh Kudus suruh saya bangun, saya tidur lagi. Akhirnya kita gak ada damai dalam hati, saudara. Ini yang kita rasakan kan, betul? Semua alami, termasuk saya juga. Alami itu saudara, tapi saya belajar untuk mengalahkan itu saudara. Jadi sekarang saya nggak pernah doa jam 5 subuh, kalau nggak jam 3 jam 4. Itu jam doa saya saudara. Gak bisa lewat dari itu. Kalau saya merasa jam 5 itu jam doa orang seberang saudara. Betul nggak? Iya, jam 5 itu jam doanya orang seberang. Masa kamu sama dengan orang di seberang sana? Kita anak Tuhan harus lebih baik dari mereka, amin saudara. Ketika saya membaca firman ini ya malu juga ya, Tuhan jam 5 sudah masjid dibangun, masjid teriak-teriak itu bangun juga. Apakah saudara nggak sama dengan mereka? Ya sadarlah, ketawa lagi Iya saya tuh sadar loh, saya kok doanya kok sama dengan orang seberang gitu, kenapa nggak bisa bangun lebih pagi? Ya saya tahu saudara ngerti, saudara kerja ya, beda dengan saya ini 1 kali 24 jam bisa tidur saudara. Iya, kenapa? Santai kok saya sama Tuhan. Kalau ada pelayanan bisa seharian melayani, tapi kalau tidur bisa 1 kali 24 jam gak apa-apa. Karena saya gak digaji. Saudara kan digaji kan betul, terlambat potong gaji. Makanya enak juga ya jadi hamba Tuhan itu. Iya kan, saya yang ngatur waktu, bukan waktu yang ngatur saya saudara. Saudara diatur sama gaji, saya gak digaji saudara. Ya jadi tapi gini saya sudah berdoa jam 3 jam 4 nanti habis itu bobo lagi saudaraku. Istri saya bilang jangan tidur lagi nanti pusing bangun. Betul kan begitu. Kadang-kadang kita sudah tidur saudara jam segitu saudara tidur lagi gak nyaman saudara. Lebih baik cari training, ambil sepatu, pergi jalan saudara. Nah, itu caranya saudara. Jadi segar. Kalau tidur memang betul saudara-saudara sudah bangun jam 6 saudara tidur pasti gak enak. Betul gak Ibu Cincia? Kalau dari kesehatan itu kira-kira gimana tuh? Jadi malas ya, benar saya sudah rasakan. Lebih baik pergi olahraga jalan-jalan. Haleluya, saudara perhatikan hari ini, amin. Kita mau hidup oleh roh, sehingga kita bisa mematikan perbuatan daging. Saudara tidak bisa tapi Roh Kudus mampu melakukan itu dalam hidup kita, amin. Haleluya, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang roh taruh dalam hati saya dan saudara, bisa kita lakukan itu saudara. Kalau tidak, kita akan ikuti terus daging ini dimanjakan saudara. Dan Tuhan gak mau itu terus. Kita akan kehilangan berkat Tuhan kalau saudara gak taati pimpinan Roh Kudus. Ini simple tapi kita sering alami itu dalam kehidupan kita, betul ya? Oke, hari ini kita mau minta Tuhan, Roh Kudus tolong saya, mampukan saya untuk bisa mematikan kebiasaan-kebiasaan buruk saya ini supaya saya benar-benar hidup dalam roh. Amin. Kita lihat berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Satu hal yang terakhir saudara, mari kita lihat ayat 14 sampai 16 bagian terakhir. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bagian terakhir. Firman Allah berkata, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Saya mau tanya saudara, anak Allah, ciri dari seorang anak Allah adalah hidupnya mau dipimpin oleh roh Allah. Saudara, amin. Kita mau dipimpin oleh roh Allah. Artinya sekali lagi saya ulang, kehidupan kita sepenuhnya kita mau supaya roh Tuhanlah yang mengatur hidup kita, mengendalikan hidup kita.
menggerakkan hidup kita di dalam setiap langkah-langkah hidup. Saya percaya saudara, orang yang hidup dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus, tidak akan pernah salah arah. Amin. Saudara tidak akan pernah salah jalan. Langkah-langkah hidup saudara itu pasti. Tujuan hidupmu benar. Amin. Gak salah saudara. Karena ada banyak anak Tuhan yang hidupnya karena anda dipimpin oleh Roh Kudus, salah jalan. Ada seorang ibu, suatu saat dia bilang sama saya, Pak, saya mau pergi cari emas. Saya bilang, kenapa ibu kok tergiur betul mau cari emas itu. Jadi saya mau pulang kampung aja. Di sini kok saya merasa gak diberkati oleh Tuhan. Saya bilang ini ibu ini memang gak orang yang gak pernah tahu bersyukur kepada Tuhan. Dia itu punya ahli. Dia bisa bikin seraung saudara. Dalam sehari bisa dapat beberapa seraung dan itu kan mahal saudaraku. Jual 10 seraung aja sudah bisa dapat 2 juta, 3 juta rupiah. Tapi dia gak merasa puas dengan itu. Saya mau cari emas. Sebenarnya terserah ibu lah. Lalu dia pergi saudara. Sudah berdoa? Katanya sudah. Sudah dengar suara Tuhan? Sudah. Wah saya bilang hebat betul. Saya aja kalah sama dia. Artinya dia pergilah saudara. Dia tinggalkan suami, tinggalkan anak 3 bulan. Sampai di sana dia bekerja. Nggak kembali-kembali saudara. Jadi saya tanya suaminya, kayak apa itu ibu yang pergi di sana? Itu nggak pulang. Akhirnya suaminya kejar lagi di sana saudara. Pergi. Saya nggak tahu berita anak-anaknya dipindahkan dari sekolah tiba-tiba mereka semua pergi saudara. Lalu apa yang terjadi saudara? Karena dia sibuk cari emas saudara, dia nggak bisa beribadah, nggak bisa berdoa. Akhirnya saudara dia jatuh sakit hampir mati saudara. Waktu dibawa ke rumah sakit, dokter bilang kamu kalau terlambat sedikit lagi nyawamu hilang. Saya perhatikan saudara. Lalu dia WA, Pak tolong doakan saya lagi di rumah sakit. Saya bilang kenapa ibu? Saya sudah mau mati. Dalam hati saya bilang kenapa kamu pergi lari cari emas sana kayak gitu loh. Jadi saya lihat apakah orang ini dipimpin oleh Roh Kudus? Saya bilang tidak. Karena kamu ikuti keinginan dagingmu. Dia tergiur karena emas kan sekarang mahal tuh. Di sana pendeta-pendeta itu masuk hutan cari emas semua saudara. Cuma mungkin saya nggak tertarik untuk itu saudara. Nggak apa-apalah. Mereka cari emas karena memang lagi musim apalagi lagi kering-kering kayak gini. Saya aja kemarin waktu Sungai Mahakam kering di tempat saya pelayanan. Saya sama istri saya turun ke sungai. Ayo mak kita cari jangan-jangan ada emas di bawah kita. Lihat sana sini sudah. Saya bilang tolong lihat baik-baik. Kalau tuh ada 1 gram 2 gram. Kita cari benaran saudara. Nggak main-main semua orang cari saudara. Termasuk saya. Padahal itu piknik sambil cari emas di sungai saudara. Jadi itu heboh kita pada ketawa semua. Ini mau piknik apa mau cari emas. Jadi pada perhatikan di dalam batu bolak-balik batu. Saya bilang ini batu ini bagus ya. Ya pulang aja bikin ulekan cobek kayak gitu. Di rumah atau pukul es batu kayak gitu. Karena mereka periksa semua itu batu. Bilang apain sih itu. Ini bukan kayak dulu batu-batu apa tuh yang orang lagi. Batu akik. Itu banyak saudara ternyata di dalam Sungai Mahakam bagus-bagus itu warnanya. Dan saya bilang kok bisa ya piknik sampai cari emas. Pikirannya otaknya ini sudah sesat lagi. Pada saya bergurau sama istri saya saudara. Jadi kita lihat apa kita belajar. Ini ibu ini jadi pelajaran dulu. Saya bilang bu makanya kalau mau pergi itu tanya Tuhan betul-betul. Iya pak saya salah. Saya takut saya jadi seperti apa Ruth, Naomi dan apa siapa nama suami itu. Yang pergi ke Moab. Elimelek. Lalu anaknya lagi Maklon dan Kilion itu. Saya takut nanti kami mati pulang gak ada bawa apa-apa katanya. Ya saya bilang ya sudahlah ibu bertobat minta ampun sama Tuhan. Kami doa Tuhan sembuhkan. Dia bilang kapan mau kembali kami lagi bersiap untuk kembali lagi ke tempat itu. Saudara itulah gaya hidup orang zaman sekarang saudara. Jangan. Mari kita hidup dalam roh berjalan dalam roh. Amin saudara. Ikuti saja pimpinan Roh Kudus kemana Tuhan mau bawa kita ikuti saja saudara. Saya percaya Roh Kudus tidak akan pernah membawa kita kepada kegagalan. Amin. Tetapi selalu kepada hidup yang berhasil. Amin saudara. Berhasil dalam hal rohani, dalam hal jasmani kita pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara gak perlu takut kok amin saudara. Kalau kita dipimpin roh pasti hidup kita diberkati Tuhan lah. Amin saudara. Mungkin gak banyak-banyak tapi selalu pasti ada gitu. Amin.
Ya, jangan takut saudara. Makanya teruslah berjalan dalam roh. Biarlah kita menjadi anak-anak Allah, kita bisa melihat keberhasilan demi keberhasilan. Orang hidup dalam roh, rohannya terus bertumbuh. Amin saudara. Hidup dalam kemenangan di dalam Tuhan. Karena kita ada dalam pimpinan dan kendali dari kuasa Roh Kudus. Amin saudara. Mari pagi hari ini kita berdoa, Tuhan tolong saya, mampukan saya supaya saya bisa hidup dalam roh, berjalan dalam roh, digerakkan oleh Roh Kudus setiap langkah, setiap perkataan, perbuatan kita. Dan saya percaya Roh Kudus akan membawa kita kepada kehidupan yang berhasil, kehidupan yang berkemenangan. Amin saudara, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Semua kita minta, saya minta, saudara minta. Biar Roh Kudus tolong kita, mampukan kita sekali lagi. Apalagi kita sedang masuk di dalam tahun-tahun yang tidak menentu, tahun yang sukar. Saudara, keadaan-keadaan hari ini tidak menentu, tapi kita punya roh Allah yang ada dalam kita. Kita mau minta terus dipimpin. Tuhan, Roh Kudus atur setiap langkah-langkah. Urabas syakara labas syandara labas. Mari saudara berdoa, minta pertolongan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kara labas. Terima kasih Tuhan. Aku mau nyanyi satu pujian boleh? Nyanyi lagu apa? Terserah. Tahu nggak ada satu lagu Roh Allah yang hidup penuh itu bisa? Oke kita nyanyikan. Agak rendah sedikit. Ya. Mari kita nyanyikan pujian Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh yang hidup pulihkanku. Kita semua mau, ya terima kasih, terima kasih. Silakan Ibu Diana nyanyikan pujian ini. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus yang hidup. Bebaskan pulihkan kami. Roh Allah yang hidup penuhiku aman. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Urapan kasih membangkitkan kuasa. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa. Katakan membebaskan hidup yang terbelah, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh haleluya. Katakan Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku.
turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Katakan membebaskan hidup yang terbelenggu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir, membebaskan kami, Kau memulihkan setiap hati yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Katakan membebaskan hidup yang terbelenggu. Biar hari ini Roh Kudus membebaskan kita semua. Oh, ada kemerdekaan di dalam Roh. Pulihkan hati-hati yang terluka, haleluya, serta mencelikan mata yang buta, amin, haleluya. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Kita mulai dari pertama, Roh Allah yang hidup, haleluya, yang hidup. Rindukan Roh Kudus, penuhi Engkau kembali. Biar kita sungguh-sungguh hidup dalam Roh. Kita berjalan di dalam Roh seperti firman Allah pagi hari ini. Mungkin kita seringkali kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Kita seringkali kalah karena keadaan, karena masalah. Padahal ada Roh yang luar biasa di dalam kita. Roh Allah ya. Jika Roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu diam di dalam hidupmu, maka Dia akan membangkitkan kita hari ini juga. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari keterkalakan, bangkit dari masalah, bangkit dari persoalan hidup kita, pribadi, rumah tangga kita. Haleluya. Membangkitkan kuasa. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin Tuhan. Memulihkan. Mari angkat kedua belah tanganmu dan biarkan Roh Kudus mengalir dalam hidupmu saat ini. Dia ada di sini, serta memberikan mata yang buta. Roh Kudus, jamah kami sekali lagi. Penuhi kami saat ini Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus.
Kami mau berjalan di dalam Roh Kudus yang membawa kami kepada kemenangan, kepada keberhasilan, kepada kesuksesan. Haleluya, membebaskan hidup yang terbang. Kalau ada di antara kita yang merasa tidak bebas, hari Roh Kudus mau membebaskan kita, merdekakan kita. Haleluya. Serta mencelikan mata yang buta. Penuhi kami. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran. Sekali lagi dan kita sembah Dia dengan segenap hati kita, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari sembah Dia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Allah yang hidup, hadirlah di tengah kami saat ini. Penuhi kami kembali, isi kami kembali Tuhan. Ya Allah, bangkitkan kami Tuhan. Engkau tidak ingin kami terus hidup dalam keterpurukan, dalam kekalahan. Karena Roh Allah hidup di dalam kami, Roh yang dahsyat, Roh yang luar biasa. Terima kasih. Sembah Dia saudara, Dia ada di tengah kita. Biar Roh Kudus hadir, Roh Kudus penuhi setiap kita lagi. Ya ralaba shikar alabakar alabashakar alabakar alabasandara. Yes, penuhi kami Bapa, penuhi. Oh, isi kami kembali dengan Roh-Mu. Ya ralaba shikar alabakar alabakar alabasandara. Mengalirlah, Holy Spirit, minta saudara, urapan yang segar, urapan yang baru dari Tuhan mengalir lagi. Ya ralaba shikar alabakar 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 alabakar. Oh, rabakatakar alabashika, berdoa Tuhan, teroposilah setiap hati kami, teroposilah setiap hati anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Penuhi mereka kembali dengan Roh-Mu. Terima kasih, bangkitkan roh kami, bangkitkan Roh-Mu, bangkitkan Roh-Mu, biar manusia Roh-Mu jadi kuat lagi, biar manusia Roh-Mu jadi kuat, bangkit. Kita tidak mau dikalahkan oleh keadaan-keadaan baru. Kita tidak mau dikalahkan oleh hal-hal dunia ini saudara. Karena ada Roh Allah di dalam kita. Kita tidak mau terus dikalahkan oleh masalah, oleh persoalan, oleh pergumulan hidup. Karena ada Roh Allah di dalam kita. Kau hari ini adalah pemenang di dalam Tuhan. Engkau hidup berkemenangan karena ada Roh Kudus di dalam hidup yang memenuhi hidupmu saat ini juga. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya ralaba shikara labakara labasa. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus penuhi dosa, rindu sungaimu. Amin. Begitulah jiwaku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan. Katakan seperti rusa, seperti rusa rindu. Kami rindu sungai Roh-Mu Tuhan. Begitulah jiwaku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Minta Tuhan penuhi
katakan seperti rusa, seperti rusa. Yes, Lord, Holy Spirit, karalaba shakaralaba sandaralaba. Berkati Jesus. Terobosan baru terjadi dalam hidup. Allah ini terobosan itu dalam Tuhan. Oh, seperti rusa, terobosi hatinya. Seperti rusa. Yes, terima kasih. Semua beban, semua persoalan, semua masalah yang ada saat ini Tuhan akan pergi, angkat semua apa yang kau menjadi beban dalam hidup. Yes, terima kasih. Terobosi dia Tuhan. Biar semua beban, semua pergumulan itu Tuhan angkat. Yes, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, seperti rusa. Seperti rusa. Rindu. Amin. Mana pun mau Tuhan. Allah terobosan di dalam kata karalaba shakaralaba karalaba shakaralaba yaralaba shakaralaba ya Roh Kudus penuh. Terima kasih Jamba lagi. Yes, dengan urapan baru, dengan urapan baru, dengan urapan baru. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Buat Allah yang hidup, hanya Dia yang layak untuk menerima hormat, pujian, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami sangat membutuhkan Engkau Roh Kudus dalam hidup kami. Sekalian kadang-kadang daging ini menuntut kami, sehingga kami kalah. Tapi Engkau bekali kami dengan firman-Mu, Roh Kudus yang hidup dalam kami. Berdoa roh yang pernah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang luar biasa itu ada di dalam kami hari ini Tuhan. Itu yang membuat kami berbeda Tuhan Yesus. Kalau maut Engkau kalahkan, iblis dikalahkan karena pekerjaan roh Engkau bangkit. Apa berdoa biar roh yang sama membangkitkan kami lagi. Bangkitkan kami kembali Tuhan. Biar roh kami hidup, manusia roh kami kuat, sebab kami tidak tunduk dan takluk kepada keinginan-keinginan dari daging. Mari Tuhan, sambil berdoa biar rohmu bekerja terus, membiarkan Engkau menjamah setiap kami. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan melalui firman Allah hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran. Biar terus roh bekerja. Pulihkan kami Tuhan hari ini. Baharui kami lagi Tuhan dengan roh-Mu. Terima kasih kami bersuka cita. Karena kami punya roh Allah yang hidup, yang diam di dalam kami. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai bagi kita. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih senyum kiri kananmu yang paling lebar kayak gitu. Wow, amin. Haleluya. Berikanlah senyum yang terbaik buat saudara kiri kananmu. Karena kita semua dijamah oleh Roh Kudus, amin. Boleh duduk kembali, silakan. Terima kasih. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian bagi Tuhan.
hikmatmu bajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ya, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, amin. Yes, karena Allah sanggup, ada Bapak, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Roh-Mu dan Tuhan Yesus sudah menuntun kami Tuhan untuk bisa hadir di tempat ini. Kau yang menuntun kami Tuhan. Kau yang membawa kami untuk kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami mengalami anugerah-Mu Tuhan. Roh-Mu yang berbicara bagi kami. Engkau yang bekerja bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pekerjaan-Mu atas hidup kami. Engkau yang bekerja mengurapi kami, memakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Roh-Mu yang sudah memakai kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus bekerja atas kami. Kami bersyukur padamu, kami sudah memberi dengan sukacita Tuhan. Apa yang kami sudah bisa berikan bagi Engkau, kami sudah menaikkan pujian dan meninggikan Engkau. Dan kami juga memuliakan Engkau dan memberikan persembahan kami. Engkau berkati persembahan yang kami berikan Tuhan. Kuduskan Tuhan, berkati Tuhan, bangkitkan Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk memakainya Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu, untuk menyebarkannya Tuhan, untuk berita Injil-Mu dan untuk menyebarkan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menerima berkat-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar atas kami. Roh-Mu yang terus bekerja atas kami, mengurapi kami, memakai kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kau yang berkati kami Tuhan, Kau melimpahi kami berkat-berkat yang berlimpah Tuhan. Roh-Mu yang bekerja atas kami Tuhan, dalam segala apa yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan Kau yang mengantar kami pulang. Dan Kau yang menyertai kami Tuhan, Roh-Mu yang bekerja atas kami. Kau sertai kami Tuhan, tidak kekurangan satu apapun. Kami pulang dalam damai sejahtera-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu, kami menerima berkat-Mu. Dan kami sudah akan memberikan berkat-Mu juga bagi orang lain. Roh-Mu yang terus bekerja bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya Bapa. Amin. Puji Tuhan, salam kata gereja, katakan Tuhan berkati-Mu.